Selamat malam pemirsa. Badan Pengawas Pemilu mengidentifikasi sedikitnya 42 temuan joki petugas pemutakhiran data pemilih atau Pantarlih di Jakarta dalam proses pencocokan dan penelitian atau coklit daftar pemilih untuk Pilkada 2024. Temuan Bawaslu tersebut menjadi alarm tentunya untuk proses pemutakhiran daftar pemilih yang sedang ditempuh oleh Komisi Pemilihan Umum KPU se-Indonesia yang berlangsung hingga 24 Juli 2024. Mengapa kemudian muncul fenomena joki Pantarlih dan apa pengaruhnya terhadap proses Pilkada 2024? Indonesia Bicara malam ini akan membahas lebih jauh fenomena joki Pantarlih Pilkada 2024 ini bersama saya Happy Guritman dan tentunya para narasumber saya yang sudah bergabung secara daring. Saya akan sapa terlebih dahulu ada anggota Komisi 2 DPR RI Pak Gus Pardi Gaus. Selamat malam Pak Gus Pardi. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Lalu ada Komisioner KPU RI Bu Betty Epsilon Idrus. Bu Betty, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua, Pak Gus Pardi, Mbak Titi. Terima kasih Bu Betty juga sudah bergabung bersama kami. Lalu ada Ketua Bawaslu dari Nusa Tenggara Barat, Pak Itratif. Selamat malam, Pak Itratif. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah bergabung bersama kami dan tentunya ada pengajar hukum pemilu FHUI Mbak Titi Anggraini. Selamat malam Mbak Titi. Selamat malam Mbak Happy, Ibu Bapak semua. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah bergabung malam hari ini. Kita akan mendiskusikan tentang fenomena joki Pantarlih Pilkada 2024 ini. Nah, kalau tadi di pengantar saya yang ditemukan oleh Bawaslu ini adalah 42 temuan joki petugas Pantarlih di kawasan DKI Jakarta. Dan kabarnya juga di Nusa Tenggara Barat, Bawaslu NTB ini menemukan adanya Pantarlih yang menggunakan tenaga joki untuk proses coklit ini. Saya ingin langsung ke Pak Itratif. Bisa dijelaskan lebih lanjut soal temuan Bawaslu NTB, berapa banyak temuan joki Pantarlihnya maupun proses coklit yang tidak sesuai prosedur dan seperti apa saja sih temuan-temuan Anda kasusnya? Silakan Pak Itratif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini saya menyapa dulu ya para narasumber, mudah-mudahan tetap sehat ya dalam menjalankan tugas dan mengawasi tahapan coklit yang sedang berlangsung sekarang. Nah, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh jajaran kami di Bawaslu Provinsi dari tingkat Panwas Desa, Panwas Kecamatan, dan Bawaslu Kabupaten Kota, memang ditemukan ada joki ya dalam melakukan coklit. Nah, informasi ini pertama kali ditemukan oleh jajaran PKD di lapangan karena pada saat melakukan uji petik ya atau audit terhadap hasil kegiatan coklit yang dilakukan, itu ditemukan bahwa yang melakukan coklit di keluarga itu ternyata bukan Pantarlih yang ditugaskan untuk melakukan pencoklitan di situ. Nah, berdasarkan informasi itu, PKD melaporkan ke Panwasam. Lalu kemudian Panwasam melakukan verifikasi di lapangan, apakah betul terjadi joki ya di wilayah tersebut, dan ternyata setelah dikonfirmasi langsung kepada Pantarlih yang bersangkutan, itu ternyata yang Pantarlih ini itu meminta kakaknya untuk mengumpulkan ya beberapa kakak KTP yang ada di beberapa tempat kerja, meskipun itu tidak semua ya karena kan proses coklit ini kan 1 bulan gitu loh. Nah, berdasarkan temuan itu kemudian Bawaslu melakukan rekomendasi ya atas temuan itu ke PP secara berjenjang tentunya. Bawaslu Kabupaten Kota itu merekomendasikan itu ke KPU Kabupaten. Jadi kasusnya itu terjadi di Kabupaten Lombok Timur. Nah, ada juga di kabupaten lain itu ada joki, tetapi sebelum pencoklitan itu dilakukan, itu sudah dilakukan pencegahan oleh jajaran kita di lapangan. Nah, selain itu yang tentu saja ini juga menjadi potensi serius ya, menjadi atensi bagi teman-teman KPU dan jajarannya sampai di level Pantarlih, itu adalah pemilih yang berusia 17 tahun yang belum masuk di
DPT di data, dan ini temuannya cukup lumayan ya, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh Bawaslu berdasarkan data hasil uji petik ya dari proses pencopotan yang sedang berlangsung. Sehingga juga ada juga pemilih yang sudah berstatus itu dari sipil ke Polri. Ini juga perlu pencermatan yang cukup serius gitu loh, karena kan ada pemilih atau anak-anak kita atau adik-adik kita yang usianya 17 tahun atau 20 atau 18 tahun sampai 20, mereka ikut mendaftar ke Polri dan diterima, tetapi datanya itu masih ada di dalam data pemilih. Nah, selain itu juga Coklit tidak mendatangi ya, mengumpulkan orang, Pantarlih mengumpulkan orang gitu dalam melakukan pencoplitan. Kemudian ada juga stiker yang harusnya ditempel di rumah ya kakak yang sudah dilakukan coplit itu tidak dilakukan. Nah, temuan-temuan ini itu kita sudah sampaikan ke KPU untuk melakukan perbaikan. Jadi artinya rekomendasi dari Bawaslu NTB ke KPU NTB apa Pak Itratif? Perbaikannya seperti apa? Karena ini prosesnya kan masih di kabupaten kota, jadi yang melakukan rekomendasi perbaikan atau saran perbaikan ke KPU itu masih di tingkat kabupaten kota. Tapi kami di provinsi itu terus melakukan atensi ya, pengawasan, pemantauan, evaluasi setiap minggu sekali terhadap data-data yang diperoleh oleh jajaran kami di lapangan itu, dan apa tindak lanjut yang mereka lakukan setelah menemukan data-data seperti itu. Baik, saya ingin ke Bu Betty langsung untuk kasus temuan joki Pantarlih ini. Kita coba melihat ada kasus yang sudah diungkap oleh Bawaslu itu di DKI Jakarta dan baru saja disampaikan oleh Pak Itratif itu di Nusa Tenggara Barat. Apakah kemudian dari KPU Pusat juga melakukan pengecekan langsung, memantau langsung kasus-kasus seperti ini, Bu Betty? Sampai detik ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mohon maaf. Sampai detik ini saya dengan teman-teman KPU Provinsi sendiri sudah melakukan mengkonfirmasi apakah teman-teman sudah mendapatkan laporan dari Bawaslu secara langsung di TPS berapa, siapa yang disebut dengan joki, siapa yang melakukan joki, dan apa yang dimaksud dengan joki itu perlu ditelusuri terlebih dahulu, Mbak. Itu satu hal. Lalu kemudian sampai detik ini saya belum mendapatkan apa yang dimaksud dengan joki dan bagaimana ceritanya begitu ya yang terjadi, apakah itu di Jakarta ataupun tadi di NTB. Tadi saya dengarkan dari Pak Ketua Bawaslu NTB dengan kasusnya NTB sendiri misalnya, saya rasa perlu dikonfirmasi terlebih dahulu. Ketika misalnya sebelum dilakukan coklit itu sebenarnya ada pra-coklit, justru ini dilakukan oleh teman-teman Pantarlih untuk mendapatkan pertama, dia kulonuwon dulu kepada RT RW di sana. Dia harus cek dulu apakah ketika dia ingin masuk melakukan coklit dari rumah ke rumah, ini warganya boleh nggak saya mendapatkan informasi seluas-luasnya. Itu dilakukan dulu oleh Pantarlih karena Pantarlih bekerja untuk Pilkada 2024 hanya 1 bulan saja. Hanya 1 bulan saja, 24 Juni sampai dengan tanggal 24 Juli. Yang kedua, perlu diketahui bahwa dalam hal manajerial, berapa orang Pantarlih bekerja dalam satu TPS itu di atas 400 pemilih itu sebanyak 2 Pantarlih. Jangan-jangan yang disebut dengan joki ini adalah si A dan si B yang sesungguhnya adalah Pantarlih di satu TPS sebagaimana yang sudah kami atur. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, Pantarlih itu dilengkapi dengan alat kerja. Jadi kalau untuk di Komisi Pemilihan Umum, alat kerjanya selain yang dapat terlihat antara lain topi, lalu kemudian ID card, lalu rompi, mereka juga punya buku kerja.
buku kerja yang diisi setiap minggu. Itu tools kerja yang disiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Saya nggak tahu Bawaslu punya tools kerja apa untuk meng-cross-check ini, misalnya demikian. Kalau kami punya tools kerjanya yang akan diisi oleh setiap Pantarlih, dan setiap minggu itu mereka akan dilakukan evaluasi oleh PPS. Jadi Pantarlih dikumpulkan di kantor kelurahan, dievaluasi. Sudah sejauh mana Anda melakukan coklit dari rumah ke rumah, sudah berapa banyak, apa kendalanya, lalu kemudian semacam curhat dan di situ lakukan solusi. Kalau kemudian solusinya tak tersolusikan oleh PPS, maka ini naik ke PPK naik ke Kabupaten Kota, bahkan bisa sampai KPU Republik Indonesia. Untuk Pilkada 2024, sebagaimana pemilu 2024 yang lalu, kami juga menyiapkan tools yang disebut dengan e-coklit, coklit elektronik. Jadi, Pantarlih itu diberikan akun tersendiri, dia menggunakan akun itu untuk kemudian mencoklit saya, Mbak Titi, atau Pak Gus Pardi, atau Pak Ketua Bawaslu ke rumah-rumahnya, lalu di cross-check. Dari akun e-coklit, kita tahu dia tidak bekerja dari rumahnya sendiri, karena di situ ada longitudinal, di mana dia akan bergerak dari rumah ke rumah, akan di cross check kapan siapa yang melakukan coklit, itu terlihat dalam layar e-coklit yang sudah dilakukan oleh semua Pantarlih seluruh Indonesia. Sampai detik ini, di hari ke-28, 2 hari lagi menjelang coklit berakhir tanggal 24 Juli tahun 2024, kami sudah bisa memonitor kerja-kerja coklit se-Indonesia secara elektronik, yaitu sekitar 99,7%. Apakah ini termonitor oleh teman-teman Bawaslu? Ini secara e-coklit, tetapi kami juga menyiapkan tools, karena e-coklit ini bisa kami siapkan secara secara online dan offline, tapi juga menyiapkan secara manual. Insya Allah tanggal 24 Juli tahun 2024 coklit bisa 100% dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia. Begitu Mbak. Baik, jadi detik ini itulah kondisi yang sudah kami monitor dari kantor KPU Republik Indonesia. Baik Bu Betty, artinya kan dari hasil laporan Bawaslu, kemudian KPU langsung melakukan penelusuran dan masih menunggu laporan untuk apa hasil telusuran itu. Tetapi Bu Betty, apa kemudian? Iya, Bu Betty. Justru kami mendapatkan masukan dari teman-teman Bawaslu. Jadi jangan ke media, ke kita dong, preventif, kasih tahu. Ini begini, ini harus diperbaiki, dikasih tahu ke kami. Sampai detik ini saya belum menerimanya, Mbak. Baik, tapi Bu Betty, apa kemudian tindakan KPU terhadap Pantarlih yang memang kemudian ketahuan menggunakan joki? Kalau tadi kan dari Pak Itratif juga menjelaskan mereka juga menerima laporan, kemudian mereka analisis juga bahwa memang itu kemudian mereka berkesimpulan ada joki Pantarlih dan lain sebagainya. Apa tindakan yang tegas yang akan dilakukan KPU jika memang ketahuan Pantarlih ini menggunakan joki, Bu Betty? Pertama, ini perlu diklarifikasi terlebih dahulu. Pertama ya, ini kan masih dugaan. Kedua, jika memang ada dugaan bukan dugaan, jika memang ada joki, maka ini bisa diperbaiki, karena setiap TPS bisa 2 Pantarlih begitu bekerja, dan kemudian kita juga punya ranah alat kerja. Kita harus buktikan dulu alat kerjanya, buku kerjanya, dibuktikan dengan kerja-kerja yang dilakukan oleh teman-teman Bawaslu dan jajarannya. Lalu kemudian jika memang itu terjadi, maka itu bisa kita lakukan perbaikan mekanisme dari awal untuk kepada masyarakat itu sendiri sampai kemudian DPHP ditetapkan oleh PPS, Mbak. Baik, Bu Betty, saya ingin ke Pak Gus Pardi dulu. Pak Gus Pardi, bagaimana kemudian Anda melihat fenomena joki Pantarlih ini di tengah tadi pernyataan KPU bahwa sebenarnya sistem coklit yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Betty, bahwa ada evaluasi setiap minggu, kemudian dilengkapi alat kerja, bahkan dilengkapi dengan e-coklit itu yang kemudian ini harusnya minim pelanggaran, tetapi kemudian muncullah fenomena joki Pantarlih ini. Anda melihatnya seperti apa, Pak Gus Pardi?
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya dikagetkan berita berkaitan terhadap joki Pantarlih. Ini sangat memalukan dan memilukan kalau memang informasi ini benar adanya. Yang disampaikan oleh Ibu Betty di luar konteks pembicaraan kita. Kita tidak bicara sistem mekanisme kerja-kerja dari petugas Pantarlih. Yang kita bahas pada malam ini adalah tentang kebenaran daripada apakah betul dugaan informasi yang disampaikan oleh Bawaslu. Ternyata Pantarlih itu yang bekerja adalah joki. Sedangkan sistem mekanisme itu bisa dilakukan oleh siapapun. Yang jadi persoalan, kalau memang ini benar, tentu ini makin mencoreng nama KPU secara kelembagaan. Tadi di berbagai mass media saya baca baik di Kompas ataupun media Indonesia menyatakan ada 42 di Jakarta. Lalu Bawaslu NTB juga mengungkapkan tentang apa yang kita bahas ini. Oleh karena itu, kita fokus kepada persoalan tentang kebenaran informasi yang disampaikan oleh Bawaslu itu benar apa tidak. Kalau benar bagaimana? Kan itu yang disampaikan oleh moderator tadi itu. Jadi kalau ini benar, tentu ini sangat memprihatinkan. Bagaimana kita menampilkan orang-orang yang berintegritas. Sekarang ternyata Pantarlih itu orangnya tidak berintegritas. Kenapa? Bukan dia yang bekerja. Yang bekerja itu siapa? Yang bekerja adalah yang dikatakan tadi, joki. Joki itu apa? Orang yang tidak terdaftar oleh KPU sebagai Pantarlih. Itu yang dikatakan joki. Sama dengan ujian masuk PNS dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ini sudah masuk ke ranah pelaksana pemilu. Kalau ini memang benar, tentu ini juga bagian yang perlu diklarifikasi. Pertama tentang informasi yang disampaikan oleh Bawaslu, baik yang ada di NTB ataupun yang ada di Jakarta itu. Oleh karena itu tentu ini perlu dijelaskan secara terang benderang. Kalau memang ini benar, ini sudah makin merusak lembaga yang sebetulnya bagi saya pribadi adalah mitra kerja saya, mitra kerja Komisi 2 yang bertugas untuk bagaimana menyiapkan dan melaksanakan pelaksanaan untuk ke depan ini adalah pilkada yang akan kita lakukan pada tanggal 27 November 2024. Ini tentu dipastikan kalau ini benar, saya katakan dalam tanda kutip kalau ini benar, ini menambah, mencoreng nama lembaga KPU itu sendiri karena sudah terindikasi bahwa pelaksana daripada penyelenggara pilkada ini sudah tidak profesional dan juga sudah pakai joki-jokian yang sebetulnya saya dikagetkan oleh berita itu. Oleh karena itu perlu dijelaskan secara terang benderang. Saya juga menyampaikan kepada Bawaslu, tolong Bawaslu jangan hanya melemparkan isu tentang apa yang kita bahas pada malam hari ini tentang joki ini. Kebenarannya bagaimana? Baik yang ada di DKI yang 42 orang itu, begitu juga yang di NTB tersebut. Untuk itu, kalau seandainya ini benar, kita nggak bicara tentang sistem dan mekanisme daripada pelaksanaan tugas fungsi wewenang dari Pantarlih. Yang kita bahas pada malam hari ini adalah tentang kebenaran informasi ataupun dugaan yang disampaikan oleh Bawaslu terhadap joki ini. Ini yang perlu kita bahas, kita
klarifikasi, kita lakukan tabayun. Kalau seandainya yang benar, ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan, dan KPU saya harap untuk melakukan tindakan tegas kepada panitia yang tidak bertanggung jawab itu. Karena gara-gara yang 42 tentu akan mencoreng nama baik KPU yang pada hari ini dalam kondisi yang sangat memprihatinkan dengan berbagai hal-hal yang menimpa persoalan-persoalan yang dihadapi oleh KPU dewasa ini. Demikian. Baik Pak Gus Pardi, nanti saya akan juga beri kesempatan lagi ke Pak Itratif untuk kemudian kalau tadi menitik beratkan benar atau tidak nih dugaannya Bawaslu. Saya ingin Pak Itratif juga mengungkapkan bukti kuat apa kemudian dimiliki oleh Bawaslu terkait dengan temuan Joki Pantarlih ini. Tapi saya mau ke Mbak Titi dulu. Mbak Titi, ada temuan Bawaslu soal Joki Pantarlih ini, tapi memang kita tahu ini tidak bisa sebenarnya menggambarkan secara umum kinerja Pantarlih se-Indonesia. Tapi Mbak Titi melihatnya bagaimana seharusnya KPU kemudian menyikapi temuan Bawaslu tersebut? Karena kalau untuk kasus di DKI, dari KPU DKI ini sempat kemudian menyanggah begitu bahwa tidak ada Joki Pantarlih, itu hanya salah paham begitu. Tapi kalau di NTB tadi juga kita sudah dengar ceritanya, dan tadi juga ada penjelasan lagi dari Bu Betty. Mbak Titi melihatnya bagaimana? Ya, tentu saja ada ratusan ribu TPS ya yang nanti pemilih-pemilihnya, atau bukan nanti tapi sedang dalam proses pemutakhiran oleh KPU. Kalau kita lihat memang sistem pemutakhiran data pemilih di Indonesia itu salah satu yang terbaik di dunia ya, karena satu, database-nya terkonsolidasi secara nasional, dan itu pemilih pun bisa mengecek apakah namanya sudah terdaftar atau belum. Yang kedua, dilakukan sensus atau kemudian pencocokan dan penelitian yang sifatnya door to door. Jadi saya kira itu hanya sedikit segelintir negara saja di dunia yang melakukan cara berlapis untuk memastikan akurasi dan validitas DPT. Misalnya sebagai ilustrasi juga di Inggris, salah satu yang mereka rekomendasikan adalah hampir mirip dengan kita. Bagaimana supaya bisa ada database yang terkonsolidasi soal apa yang berisikan data pemilih yang dimutakhirkan secara terus-menerus begitu. Karena di sana mereka tidak punya database yang terkonsolidasi, dan pemutakhiran data pemilihnya pun tidak komprehensif kita begitu. Nah, bahkan kita sekarang nih kalau kita lihat ya, yang melototi pemutakhiran data pemilih itu kan juga cukup banyak. Ada Bawaslu, ada partai politik, ada masyarakat. Apa yang harus dilakukan dengan adanya temuan dugaan Joki Pantarlih ini? Tentu saja ya harus dikoreksi. Kita bisa melihatnya dari dua hal. Yang pertama dari sisi prosedur. Kalau dari sisi prosedur, jika benar memang tidak dibolehkan begitu. Karena beberapa modus yang misalnya di pemilu lalu ditemukan oleh kawan-kawan di Indonesia, mereka itu menyuruh orang lain begitu ya, lalu berbagi honor. Nah, prosedurnya walaupun pekerjaan dilakukan, tapi kan tidak boleh karena mandat itu bukan pada mereka. Yang kedua dari sisi substansi, bisa saja dari sisi substansi dia tidak mempengaruhi akurasi dan validitas DPT, karena mereka tetap mengerjakan kan mutarlihnya begitu. Tetapi yang berbahaya itu adalah kalau itu tidak dilakukan. Nah, makanya tadi kan ada cara-cara misalnya mengecek pergerakan dan lain sebagainya. Dan juga ada audit ya, saya boleh sebut audit, uji petik itu pada dasarnya itu audit. Jadi audit terhadap data pemilih yang dilakukan oleh Bawaslu. Kalau kita bicara seperti tadi Pak Gus Pardi sampaikan, maka berbagai temuan itu tentu oleh sesama lembaga penyelenggara pemilu ini harus dikoordinasikan dan ditindaklanjuti. Jika ada memang di mana begitu ya, dan kemudian dampaknya terhadap pemutakhiran data pemilih seperti apa. Saya sendiri punya pengalaman di Tangerang Selatan, karena misalnya di salah satu komplek Pantarlihnya itu tidak dibolehkan untuk masuk ke dalam komplek. Jadi dititipkan berkas-berkas itu di security. Nah, ya tentu sebagai warga yang baik saya sampaikan kepada Ketua KPU Tangsel, tolong itu dikoreksi, karena seharusnya bagaimanapun mereka harus datang bertemu langsung begitu, walaupun itu di komplek yang valid ya. Warganya ada, hanya saja tidak bertemu. Dan itu langsung ditindaklanjuti dan dikoreksi prosesnya. Karena memang tidak bisa hanya berdasarkan prasangka baik ya, atau praduga itikat baik begitu, bahwa dengan menitipkan orangnya benar ada maka prosesnya selesai. Karena yang dikehendaki oleh regulasi itu adalah betul-betul sensus bertemu langsung dan diverifikasi.
Nah, akhirnya dilakukan koreksi oleh KPU Tangsel dan kemudian betul-betul datang ke rumah di komplek perumahan itu, karena memang kalau kita bicara di Jabodetabek ya Mbak Happy, banyak sekali perumahan yang sistem klaster. Jadi mereka sangat ketat soal siapa yang boleh masuk ke dalam rumah dan kadang-kadang itu juga menghambat petugas. Tetapi sebenarnya itu bisa diselesaikan dengan komunikasi dan koordinasi yang terbangun baik antara KPU dan pemilik rumah begitu. Kadang-kadang memang ini yang tidak tersosialisasi begitu. Nah, terkait dengan tadi kembali kepada isu kita soal joki ini, tentu secara prosedur dia harus dikoreksi jika ada, dan secara substansi harus dipastikan begitu ya bahwa memang mereka turun ke lapangan. Dan kita berharap bahwa tidak ada lagi isu soal pemutakhiran data pemilih. Dan sebagai penutup terakhir sebelum berganti ke yang lain, yang juga perlu kita betul-betul kawal itu adalah Mutarli di Papua. Karena bagaimanapun temuan dari LP3ES misalnya tahun 2014, proses pemutakhiran data pemilih di Papua itu ternyata bukan hanya noken ada saat hari pemungutan suara, tetapi noken juga terjadi saat mutarlih begitu. Nah, ini mungkin Ibu Betty perlu betul-betul kawal jajarannya supaya akurasi data di Papua itu betul-betul meningkat ya pada pilkada kita hari ini, dan kita tidak perlu mengalami lagi seperti di 2020 pilkada di Nabire di mana jumlah pemilihnya lebih besar daripada jumlah penduduk. Nah, itu tidak terjadi tuh di pemilu legislatifnya, tapi karena ada kepentingan di pilkada begitu ya, dan misalnya juga ada problem integritas penyelenggara, hal-hal seperti ini jangan sampai luput dari supervisi atau pengawasan oleh otoritas yang lebih tinggi begitu. Baik, terima kasih Mbak Titi. Saya ingin langsung ke anggota Bawaslu Nusa Tenggara Barat, Ketua Bawaslu NTB, Pak Itratif. Pak Itratif, tadi kita mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Gus Pardi dari Komisi 2 DPR RI soal Bawaslu itu harus bisa membuktikan bahwa benar-benar joki pantarlih itu ada, karena ini dampaknya akan berdampak pada penyelenggaraan Pilkada 2024. Nah, Pak Itratif, apa kemudian bukti kuat yang dimiliki oleh Bawaslu untuk tadi menjawab pertanyaan Pak Gus Pardi bahwa temuan di Nusa Tenggara Barat itu dipastikan ada pantarlih yang menggunakan joki? Ya, saya kira begini, semangat kita ini kan sama ya, bagaimana membangun atau menghasilkan data pemilih yang berkualitas. Nah, berdasarkan itu, Bawaslu dengan segala keterbatasan SDM-nya hari ini, itu hanya satu panwas desa mengawasi aktivitas pantarlih di desa itu, maka metode yang dilakukan itu adalah uji petik ya, minimal 10 KK setiap hari dilakukan oleh panwas desa kita di seluruh Nusa Tenggara Barat. Nah, salah satu hasil dari uji petik itulah didapatkan informasi soal adanya pantarlih yang melimpahkan pekerjaannya itu ke saudara atau ke kerabat dan yang lain ya. Nah, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Bawaslu terhadap proses pengawasan coklit ini, setiap 1 minggu sekali itu kita melakukan publikasi terhadap hasil temuan kita. Secara prosedur tentu saja jajaran kita di Bawaslu Kabupaten Kota itu sudah berkirim surat menyampaikan saran perbaikan, rekomendasi ke KPU ya untuk melakukan perbaikan prosedur terhadap temuan yang kita lakukan di lapangan. Jadi surat menyurat sudah dilakukan, termasuk juga KPU setempat, KPU Kabupaten itu sudah membalas ya surat yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten. Nah, selain itu juga seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melakukan verifikasi lagi di lapangan apakah betul pantarlih yang bersangkutan itu melakukan tugasnya diwakilkan oleh yang lain atau melimpahkan tugasnya yang lain. Kita sudah ada loh video-video konfirmasi yang kita lakukan dan itu sudah terdokumentasikan dengan baik. Saya kira begini, Bawaslu ini kan bekerja tidak untuk mencari kesalahan ya, menelusuri kesalahan, tetapi memastikan prosedur setiap tahapan itu berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan. Akurasi data yang dihasilkan itu betul-betul berkualitas dengan baik sehingga tidak muncul isu hampir di setiap pemilu ya. Ada soal pemilih DPT, pemilih siluman ya. Kemudian ada pemilih yang tidak terdaftar di DPT bisa menggunakan hak pilihnya. Akurasi data itu menjadi penting karena
kualitas pemilu kita selain partisipasi itu juga salah satunya ditentukan oleh akurasi datanya. Makanya kita ingin memastikan dalam konteks ini adalah menjaga hak warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih itu harus masuk dalam DPT, dan memastikan setiap nama yang ada di data yang sedang dicoplit sekarang ini jika tidak memenuhi syarat itu harus dikeluarkan. Nah, oleh karena itu kualitas akurasi data itu kan bisa kita dapatkan kalau prosedur dalam proses coplit itu dijalankan sesuai dengan peraturan atau ketentuan. Nah, saya kira teman-teman Panwascam ya dengan jajaran PPK di bawah itu juga berkoordinasi dengan baik. Ya, kalaupun ada temuan seperti itu kita sampaikan ke publik. Sekali lagi itu adalah salah satu bentuk akuntabilitas kinerja Bawaslu, pertanggungjawaban kita kepada publik bahwa kita melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan yang sedang berlangsung sekarang. Jadi saya kira kita punya semangat yang sama. Inilah yang semestinya menjadi tujuan kita, bukan soal apakah kemudian mencari menafsirkan joki itu seperti apa. Saya kira ini secara umum pasti kita paham lah ya. Baik. Kalau di ujian itu ada orang yang ditugaskan atau mewakili peserta yang sebenarnya untuk ujian, maka itu disebut joki gitu loh. Baik, Pak. Nah, saya kira kami di Bawaslu tidak mau masuk dalam perdebatan soal penafsiran diksi seperti itu, tapi kami fokus melakukan pengawasan dan pencegahan pelanggaran prosedur yang dilakukan di setiap penyelenggaraan tahapan pemilihan yang sedang berlangsung sekarang. Baik Pak Iteratif, artinya Bawaslu memastikan ada pantarlih yang menggunakan joki karena sudah melalui proses verifikasi tadi dari informasi temuan Bawaslu. Nah Pak Iteratif, kalau kita mencari akar masalahnya kemudian dari temuan tentunya Bawaslu melakukan analisis, apa sebenarnya alasan dari pantarlih ini menggunakan joki Pak Iteratif? Memang kalau kita analisis ya ada beberapa faktor ya. Yang pertama itu berdasarkan pengalaman dari pemilu ke pemilu itu pantarlih ini yang dulu ya sebagian besar itu adalah staf desa atau kepala dusun gitu loh, kepala wilayah kalau di undang-undang desa sekarang itu. Nah mereka ini kan tidak punya waktu yang banyak untuk melakukan coplit setiap hari mendatangi rumah warga. Jadi mereka itu memverifikasi atau memastikan pemilihnya itu ada, itu kan bisa dari rumahnya masing-masing karena mereka menganggap berkesimpulan bahwa mereka itu hafal nama-nama warga yang ada di dusunnya masing-masing ya. Terus yang kedua, kalau kasus yang kita temukan kemarin itu kan ada mahasiswa itu dia sedang di kabupaten sebelah lah atau di kota lah di tempat dia kuliah, lalu kemudian karena jajaran PPS, PPK itu meminta update data karena dia pada saat itu sudah melakukan tugasnya, dia mintalah bantuan dari saudaranya untuk melakukan itu. Nah tetapi saya kira ini juga, ini kebetulan ada senior kita nih Pak Gus ya, ini juga jadi persoalan menurut kami ya, soal honorarium pantarlih 1 juta yang diseragamkan ya di seluruh TPS tanpa memperhatikan kondisi geografisnya. Di Jakarta, NTB, di NTB sendiri misalnya, itu kan ada kota, ada kabupaten. Nah di kota itu kan hampir secara geografis itu kan tidak banyak kendala ya soal biaya mereka turun lapangan. Tetapi bisa dibayangkan kalau pantarlih itu bekerja di daerah pegunungan ya, bahkan di salah satu kabupaten misalnya itu jarak antara satu rumah bisa 1 kilo 2 kilo misalnya mereka harus turun gunung. Apakah honorarium 1 juta itu sudah sepadan tidak dengan kerja yang mereka lakukan ya? Saya kira hal-hal seperti ini juga patut menjadi pertimbangan kita ke depan, sehingga melihat soal ini itu tidak hanya melihat parsial, tetapi kita harus mencari akar persoalannya. Nah ini menurut kami penting. Dan yang terakhir saya kira dalam proses seleksi pantarlih itu ya betul-betul tidak melibatkan atau tidak merekrut orang-orang yang sudah punya pekerjaan tetap gitu. Karena kalau sudah punya pekerjaan tetap maka mereka terikat dengan pekerjaannya, sewaktu-waktu di saat mereka luang baru mereka melaksanakan tugasnya. Nah ini yang menurut saya juga perlu menjadi pertimbangan, meskipun ya terus terang kondisi lapangan kan tidak semudah yang kita bayangkan. Ya kita pun misalnya dalam rekrutmen PTPS yang 1 orang per TPS juga mengalami kesulitan.
Bahkan kami sudah mengajukan usulan soal perubahan usia ya. Nah, dan apalagi di Pantarlih itu satu TPS dengan pemilih 400 orang itu kan bisa menggunakan 2 Pantarlih. Nah, saya ingin sedikit klarifikasi soal Mbak Betty tadi. Saya kira Panwas desa kami itu sudah memegang nama-nama seluruh Pantarlih yang ada di desa itu. Baik. Sehingga kecil kemungkinan kalau kemudian ada Panwas desa yang tidak tahu nama-nama Pantarlih yang ada di desanya. Nah, saya kira itu saja. Terima kasih. Baik Pak Hitratip, terima kasih tadi saran, masukan dan evaluasi juga dari Bawaslu. Saya ingin langsung ke Bu Betty. Bu Betty, KPU sebelumnya menyatakan sudah merancang sistem coklit itu minim potensi pelanggaran dan bisa menjamin juga bahwa para Pantarlih ini turun ke lapangan menemui pemilih di rumahnya masing-masing. Tapi kan kalau kita lihat hasil temuan Bawaslu ini kan berkata lain. Nah, bagaimana kemudian KPU memastikan kerja Pantarlih ini terdeteksi? Artinya yang benar bekerja Pantarlih ke rumah-rumah ini adalah Pantarlihnya, bukan joki. Pantarlih yang memiliki SK tadi. Karena kan kalau misalnya tadi dikatakan Pantarlih dibekali dengan e-coklit yang kemudian bisa menunjukkan titik koordinat dan lain sebagainya, tapi kan ini bukan sesuatu yang kuat karena bisa saja gawainya kemudian dipinjam ke jokinya untuk kemudian memanipulasi itu. Bagaimana memastikan ini KPU-nya, Bu Betty? Karena tadi ini tuduhannya, ya ini kan dugaan yang menurut saya harus serius ditanggapi ya. Jadi kenapa kemudian saya minta datanya secara real. Saya langsung cross check teman-teman DKI Jakarta misalnya Mbak. Apakah dugaan joki ini sudah dijawab oleh teman-teman KPU DKI Jakarta? Teman-teman KPU DKI Jakarta sudah menjawab bahwa dia sudah membalas surat balasan kepada Bawaslu DKI Jakarta dan sudah juga melakukan klarifikasi ke media. Makanya saya ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan joki. Karena Pantarlih yang diduga ilegal itu, joki itu adalah karena menurut teman-teman Bawaslu tidak dapat menunjukkan SK ketika bekerja. Apakah itu joki? Otomatis joki. Padahal SK itu dipegang oleh Kabupaten Kota, mereka tidak dibekali secara khusus membawa SK itu ketika datang dari rumah ke rumah. Begitu. Itulah yang kemudian saya pengen diklarifikasi terlebih dahulu. Kalau tadi menjawab pertanyaannya Pak Gus Pardi Gaus, kalau misalnya terjadi betul ini dugaan ada, maka kita punya pengawasan internal melekat untuk teman-teman ad hoc juga. Jadi ketika ad hoc termasuk Pantarlih tidak bekerja sesuai dengan prosedur, maka bisa diambil alih mungkin oleh Pantarlih. Jadi tergantung pada kondisinya. Pantarlih satu lagi atau nanti bisa diambil alih oleh PPS di atasnya. Artinya kerja-kerja pencocokan dan penelitian itu tetap dilakukan untuk mencocokkan data yang dimiliki oleh KPU dan kemudian diteliti administrasi kependudukan yang dimiliki oleh penduduk kita dari rumah ke rumah. Lalu apa yang membuktikan mereka ini bisa bekerja, betul bekerja? Pasti pekerjaan ini tidak ada yang sempurna 100%, manusia namanya. Tetapi kalau misalnya, oh iya sudah disiapkan nih coklit, tapi jangan-jangan nanti dipinjemin nih gawainya kepada orang lain. Itu dugaan-dugaan yang akan terus-menerus berkembang, pasti itu ada. Lalu kemudian bagaimana cara membuktikannya, begitu ya, Bapak Ibu sekalian, bahwa secara prosedur KPU Republik Indonesia sudah menyiapkan tools, tadi sudah saya sebutkan, bahwa minimum sekali seminggu mereka bertemu di kantor kelurahan untuk kemudian cross check kerja-kerja Pantarlih dan harus dilaporkan kepada PPS, melaporkan kepada PPK kemudian akan merumuskan itu kepada KPU Kabupaten Kota untuk kemudian kita cross check di lapangan. Dari sisi KPU RI tentu tidak semua TPS bisa terlihat secara langsung. Kami bisa melihatnya dari e-coklit, coklit elektronik tadi. Jadi ada longitudinal yang akan bergerak ketika mereka melakukan coklit dari rumah ke rumah. Itu upaya yang sudah dilakukan. Upaya berikutnya apa? Apakah kerja-kerja coklit ini outputnya adalah daftar pemilih seperti apa? Kita belum menghasilkan daftar pemilih, Mas Bawaslu NTB, belum. Ini masih mencocokkan data yang dimiliki oleh KPU untuk kemudian dicek di daerah-daerah. Daftar pemilih kita akan kita lakukan ketika DPHP kita tetapkan oleh TPS naik ke PPK, lalu kemudian ditetapkan oleh KPU yang disebut KPU Kota yang disebut dengan daftar pemilih sementara. Masyarakat
ini sudah bisa cross check dirinya sudah terdaftar atau belum. Sesungguhnya sebenarnya nanti nih di DPS saat kita umumkan. Tetapi KPU Indonesia memiliki kebijakan agar masyarakat sudah bisa ngecek dirinya sejak awal sampai dari sekarang kita bisa cross check apakah Anda terdaftar atau tidak, atau Anda ingin melakukan pendaftaran jika Anda belum terdaftar melalui cek dptonline.kpu.go.id. Jadi ini tuh sudah kita siapkan secara eksternal, Bapak Ibu bisa lihat cara kerja kita, benar nggak nih outputnya lewat cek dptonline.kpu.go.id. Secara internal kami juga sudah menyiapkan outputnya yang disebut dengan tadi pertemuan berkala minimum satu kali seminggu, dan kemudian ada buku kerjanya Mbak, dan buku kerjanya akan dikumpulkan dan disimpan oleh teman-teman KPU Kabupaten Kota. Baik, saya ingin langsung saja ke Mbak Titi. Mbak Titi, mungkin sebagai pembelajaran politik untuk pemirsa TVRI, apa sebenarnya kalau kita bicara dampaknya, apa sih dampak dari fenomena joki pantarlih untuk proses pilkada ini? Apakah ada potensi kecurangan atau kerugian apa yang akan muncul dari fenomena ini? Ya, kerugian itu tentu saja bisa mengganggu hak pilih kalau kemudian prosedur di lapangan tidak dijalankan sesuai aturan main. Kan itu yang ingin dicegah ya. Mengapa kita membuat prosedur aturan main? Supaya betul-betul data pemilih itu komprehensif, akurat, valid begitu. Tetapi yang memang menjadi bahaya ikutan adalah ketika dia terus dipolitisasi, jadi generalisasi gitu ya. Ketika tidak diselesaikan, direspon dengan cepat, dengan terbuka, dengan akuntabel, maka yang terjadi itu adalah yang tadinya itu hanya merupakan oknum atau kemudian sektoral, dia bisa digeneralisasi, dibangun citra sedemikian rupa bahwa ini masalah hukum yang bahkan bisa diembel-embeli terstruktur, sistematis dan masif. Ini yang harus dicegah begitu, jangan sampai terjadi generalisasi yang bisa mengarah kepada efek ikutan hukum yang berlarut-larut. Yang namanya memang orang kompetisi itu selalu saja ada yang siap menang, tidak siap kalah. Biasanya yang tidak siap kalah ini selalu akan terus mempersoalkan. Maka menyelesaikan melalui koordinasi yang baik, proses yang terbuka, transparan, akuntabel itu sangat dibutuhkan. Ditambah dengan tentu saja sosialisasi ya. Bagaimana melibatkan masyarakat juga untuk ambil peran, dan saya kira setiap upaya yang ingin meningkatkan kredibilitas dan kualitas DPT itu ya harus dirangkul begitu. Karena kita juga tidak ingin ya bahwa orang yang berhak tidak terdata, lalu orang yang tidak berhak malah terus masuk begitu. Kita ingin DPT kita makin hari makin baik, dan itu tidak menjadi daftar permasalahan tetap begitu. Di Pilpres tidak muncul masalah DPT, kita apresiasi Pilpres dan Pileg. Dan Pilkada mestinya juga makin meningkat lagi kredibilitas DPT kita. Karena di Pilkada itu biasanya kerentanannya untuk dipersoalkan sampai ke MK itu meningkat. Makanya di Pilkada itu kadang-kadang persoalannya tereskalasi begitu. Dan di Pilkada juga Mahkamah Konstitusi relatif mereka lebih progresif di dalam memutus perselisihan hasil yang menyangkut keadilan substansial, menyentuh juga proses. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan dengan baik melalui koordinasi yang betul-betul harmonis ya dan sinkron untuk membangun koherensi data yang betul-betul berkualitas begitu, Mbak Happy. Baik, terima kasih Mbak Titi. Saya ingin ke Pak Gus Pardi. Pak Gus Pardi, apa kemudian saran dan masukan dari DPR khususnya Komisi 2 agar temuan-temuan joki pantarlih ini tidak lebih banyak dari yang sekarang dan bahkan tidak terulang lagi di masa depan? Ya, pertama saya menyarankan kepada dua institusi sebagai penyelenggara pemilu. Karena yang menyampaikan informasi atau isu atau dugaan tentang joki pantarlih adalah Bawaslu, supaya kredibilitas daripada penyelenggara pemilu ini, KPU ini, terhindar dari segala sesuatu yang merusak nama baik daripada KPU sebagai penyelenggara pemilu. Tentu saya berharap kepada Bawaslu untuk melakukan pengecekan kebenaran dari apa yang disampaikan. Yang namanya joki itu apa? Joki adalah pantarlih yang bekerja yang dia itu tidak punya SK. Jadi gampang saja untuk
siapa yang dimaksud dengan joki itu. Joki adalah orang yang bertugas, di mana yang bertugas tersebut bukanlah orang yang berhak melaksanakan tugasnya. Artinya dia tidak punya SK. Bukanlah berarti ketika dia berada di lapangan, dia tidak memiliki SK, bukan itu. Yang dikatakan joki itu adalah orang yang bekerja yang tidak pakai SK, bukan yang bersangkutan yang melaksanakan tugas itu, tetapi orang lain yang melakukan pekerjaan tersebut. Jadi sangat gampang. Bukan ketika dia bekerja ditanyakan mana SK-nya, bukan itu. Nah, ini tentu sebagaimana dikemukakan oleh Bawaslu tadi, karena di daerah itu sangat diketahui siapa yang berhak, siapa yang di SK-kan, orangnya sudah sangat jelas, lalu yang bekerja itu bukanlah yang bersangkutan. Nih, oleh karena itu kebenaran ini tentu Bawaslu tidak hanya melemparkan isu, kalau memang tadi dikatakan kebenarannya itu dipertanyakan. Ini adalah masalah integritas. Persoalan kerja-kerjanya bisa saja joki itu lebih pintar, lebih bagus, lebih mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi kita tidak menyorot tentang persoalan kinerja daripada joki itu. Kita tidak bicara itu. Ini kan masalah integritas daripada penyelenggara. Oleh karena itu yang saran saya kepada Bawaslu. Yang kedua adalah kepada KPU. Tentu KPU harus berlapang dada menyikapi itu, tentang apakah benar atau tidak, lakukan tabayun, minta klarifikasi siapa orangnya, di mana tempatnya, berapa orang yang terindikasi melakukan joki itu. Nah, kalau ini benar, tentu ini harus dilakukan tindakan yang tegas. Kenapa? Orang yang bekerja sesuai dengan SK, dia kan ada semacam pendidikan yang diberikan oleh KPU, apa-apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan, dan lain sebagainya. Ini kan juga yang diberikan itu kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan SK, bukan kepada orang yang tidak mendapatkan SK, yaitu namanya adalah joki tadi. Oleh karena itu, ini tolong juga diselidiki, kemudian dituntaskan, kemudian bagaimana persoalan ini bisa bersih kembali, karena yang memberitakan itu adalah media-media yang sangat kredibel. Tentu masyarakat akan mempertanyakan integritas daripada pelaksanaan ini. Nah, inilah beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Persoalan daripada kerja-kerjanya saya tidak mempermasalahkan. Barangkali demikian. Terima kasih Pak Gus Pardi. Saya ingin ke Pak Itratif, singkat saja bisa diingatkan kembali apa kemudian konsekuensi untuk joki Pantarlih, Pak Itratif. Singkat saja, silakan. Ya, saya kira KPU harus melakukan perbaikan prosedur, ya, berani mengambil tindakan ketika ditemukan hal-hal seperti itu. Karena betul ini coklit ini kan adalah pintu penting yang harus dilaksanakan secara berkualitas, sehingga proses lahirnya data di pilkada itu betul-betul berkualitas. Dan satu hal yang menurut kami penting juga, masyarakat harus terlibat aktif, ya, melakukan pengawasan terhadap kerja Pantarlih di wilayahnya, sehingga tidak ada lagi kasus-kasus baru yang muncul seperti teman-teman yang ada di lapangan. Saya kira itu, Mbak. Baik, konsekuensinya untuk joki Pantarlih, Pak Itratif, apakah kemudian joki Pantarlih ini bisa dijerat dengan sanksi pidana? Ya, saya kira kami di Bawaslu masih merekomendasikan soal perbaikan prosedur, ya, administrasi. Jadi ya betul, ya. Baik, terima kasih. Bu Betty, dari temuan Bawaslu ada terkait adanya joki Pantarlih, apa kemudian menjadi pembelajaran bagi KPU untuk menyukseskan Pilkada 2024? Silakan. Ya, tentu kami satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu dan termasuk Pilkada dalam hal ini. Terima kasih atas masukan dari teman-teman Bawaslu. Dan saya juga baru saja mendapatkan informasi dari teman-teman NTB terkait dengan temuan teman-teman Bawaslu terkait joki Pantarlih di TPS 06 Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak. Itu sudah dijawab sendiri oleh teman-teman KPU Lombok Timur
bahwa temuan yang dilakukan oleh Bawaslu ternyata yang mereka lakukan klarifikasi pada pemilih itu, pemilih tersebut belum dilakukan coklit oleh si Pantarlih. Jadi itu sudah dijawab. Makanya tadi terima kasih ya Bapak dari Bawaslu dan teman-teman kami dari KPU itu langsung sigap melakukan konfirmasi, dan konfirmasinya juga sudah langsung dijawab waktu terhadap coklit ini terhadap TPS yang sudah saya sebut tadi, TPS 06 di Lombok Timur. Jadi mereka sendiri belum tercoklit sesungguhnya untuk dugaan yang disampaikan oleh teman-teman. Sekali lagi, tentu kami sangat berharap bahwa keberhasilan untuk pemuktahiran data pemilih di pemilu tahun 2024 ini dapat diteruskan di Pilkada 2024. Jadi metodenya, cara mengawasinya, tidak ada data kegandaan, tidak ada data NIK invalid, dan seterusnya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Mbak Titi, bahwa data ini harus akurat, data ini harus mutakhir, data ini harus komprehensif dengan siklus waktu yang sudah ditentukan. Itu tentu jadi harapan kita secara bersama-sama. Kami berharap juga partisipasi masyarakat tinggi terhadap pemuktahiran data pemilih ini untuk Pilkada 2024 yang lebih baik penyelenggaraannya, Mbak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Betty Epsilon Idrus, Komisioner KPU RI. Sebelumnya saya juga ingin ucapkan terima kasih untuk anggota Komisi 2 DPR RI Pak Gus Pardi Gaus, kemudian Ketua Bawaslu Nusa Tenggara Barat Pak Itratip, dan pengajar hukum pemilu FHUI Mbak Titi Anggraini. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu atas pandangannya dan juga jawabannya masing-masing atas fenomena Joki Pantarlih Pilkada 2024 ini. Terima kasih dan selamat malam.